Halo semua, kali ini kita akan mempelajari tentang inventory management. Perkenalkan anggota kelompok kami, ada Majandi Januarsyah, Naswa Septiana, Najha Nur Humaira, Diana Afifah, Vincentius Jonathan, dan Ayu Putri Maritim. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan membahas tentang jenis biaya persediaan, alasan menyimpan persediaan, traditional inventory model, JIT inventory model, dan yang terakhir theory of constraints. Pertanyaan untuk dipikirkan, mengapa perusahaan melakukan persediaan? Apa yang dimaksud dengan biaya persediaan? Apa yang dapat dilakukan untuk meminimalkan biaya persediaan? Bagaimana JIT mengurangi persediaan? Apa saja kelemahan JIT? Bagaimana penggunaan theory of constraint dapat mengurangi persediaan? Mengapa pengelolaan persediaan yang efektif sangat penting? Pada jenis biaya persediaan, perusahaan dagang dan manufaktur mempunyai jenis biaya persediaan yang berbeda. Perusahaan dagang akan membeli persediaan, sedangkan perusahaan manufaktur akan memproduksi persediaan, sehingga perusahaan dagang memiliki yang namanya ordering cost dan carrying cost serta stockout cost. Sedangkan perusahaan manufaktur memiliki yang namanya setup cost dan carrying cost serta stockout cost. Ordering cost adalah biaya terkait dengan pemesanan barang persediaan, contohnya seperti biaya pesan, biaya proses, dan lainnya. Carrying cost adalah biaya terkait dengan biaya yang melibatkan pengiriman, contohnya seperti biaya asuransi, biaya pajak, biaya pengiriman, dan lainnya. Kemudian setup cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan atau mempersiapkan suatu sistem, proyek, atau operasi. Biasanya mencakup pengeluaran untuk peralatan, pelatihan, dan langkah-langkah awal lainnya yang diperlukan sebelum suatu kegiatan dapat dimulai. Stockout cost adalah biaya yang timbul akibat kehabisan stok barang atau bahan. Biaya ini mencakup kerugian penjualan yang tidak terjadi karena produk tidak tersedia, serta potensi kehilangan pelanggan dan reputasi bisnis akibat ketersediaan barang yang rendah. Alasan suatu perusahaan menyimpan persediaan yaitu 1. Untuk menyeimbangkan biaya akuisisi dan biaya penyimpanan. 2. Untuk menghadapi ketidakpastian permintaan. 3. Untuk membuat penyangga untuk komponen yang diperlukan. 4. Untuk menghasilkan persediaan ekstra karena proses produksi yang tidak dapat diandalkan. 5. Untuk memanfaatkan diskon pembelian. 6. Untuk menjaga diri dari kenaikan harga pembelian yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam pendekatan manajemen persediaan tradisional didasarkan pada metode minimal dan maksimal. Metode ini menggambarkan batas minimal dan maksimal persediaan yang harus diadakan oleh perusahaan. Supaya persediaan itu selalu berada di antara batas minimal dan maksimal tersebut, maka harus melakukan langkah-langkah berikut. Menentukan economic order quantity, kuantitas pemesanan yang paling ekonomis. Economic order quantity menjawab pertanyaan berapa banyak yang harus dipesan. Total biaya pemesanan dan penyimpanan dapat digambarkan melalui persamaan berikut. Kemudian rumus economic order quantity yaitu EOQ sama dengan 2 dikali P dikali D dibagi C. Atau EOQ sama dengan akar 2 dikali P dikali D dibagi C. Dengan keterangan, P sama dengan biaya pemesanan per unit, D sama dengan jumlah permintaan, C sama dengan biaya menyimpan per unit. Mengetahui kapan melakukan pemesanan ulang juga merupakan hal yang penting dalam kebijakan perusahaan. Titik pemesanan ulang merupakan titik waktu di mana pesanan baru harus dilakukan. Waktu tunggu merupakan waktu yang diperlukan untuk menerima kuantitas pesanan ekonomis ketika suatu pesanan dilakukan. Untuk dapat menghitung titik pemesanan ulang, maka tingkat pemakaian dan waktu tunggu perlu diketahui.
Jika permintaan bahan atau produk tidak diketahui secara pasti, kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan muncul. Persediaan pengaman, safety stock, merupakan persediaan ekstra yang disimpan sebagai jaminan dalam menghadapi permintaan yang berfluktuasi. Rumus menghitung safety stock adalah sebagai berikut. Just-in-time adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu yang tepat sesuai dengan jumlah yang dikehendaki oleh pelanggan tersebut. Tujuan sistem produksi just-in-time adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi persediaan yang berlebihan, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan. Perbedaan model JIT dengan model tradisional bisa kalian lihat pada tabel berikut. Perubahan yang ditangani oleh JIT yaitu menyesuaikan produksi dengan permintaan, mengurangi persediaan, fokus pada efisiensi dan kualitas tinggi, mengurangi waktu siklus produksi, hubungan erat dengan pemasok, dan yang terakhir, cepat menyesuaikan produksi. JIT memilih pemasok berdasarkan kinerja dalam hal harga, kualitas, dan kemampuan pengiriman. Jika suatu perusahaan memiliki sumber daya yang tidak terbatas dan permintaan untuk tiap produk tidak terbatas, maka keputusan untuk membuat produk akan menjadi mudah dalam jumlah yang tak terbatas. Namun kenyataannya tidak demikian. Setiap perusahaan menghadapi sumber daya dan permintaan yang terbatas untuk setiap produk. Keterbatasan ini disebut kendala. Teori kendala beranggapan bahwa kinerja setiap perusahaan dibatasi oleh kendala dalam artian yang luas. Menurut teori kendala, jika ingin meningkatkan kinerja, suatu perusahaan harus mengidentifikasikan kendala-kendalanya, mendayagunakan kendala-kendalanya dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan menemukan cara untuk mengatasi kendala tersebut. Teori kendala berfokus pada 3 ukuran kinerja organisasi yaitu throughput, inventaris, dan biaya operasional. Throughput adalah tingkat menghasilkan uang melalui penjualan. Throughput bekerja dengan meningkatkan hasil produksi, meminimalkan persediaan, dan mengurangi biaya operasional. Inventaris adalah uang yang dihabiskan untuk mengubah bahan menjadi hasil produksi. Biaya operasional adalah uang yang dihabiskan untuk mengubah persediaan menjadi hasil. Dalam pendekatan teori kendala dikenal dengan 5 langkah untuk mencapai tujuannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan yaitu 1. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. Biasanya kendala lebih difokuskan pada kendala internal perusahaan karena kendala internal lebih mudah dikontrol, seperti kendala bahan baku, jam kerja atau tenaga kerja. Bagi perusahaan yang menghasilkan produk campuran, umumnya bahan baku yang digunakan lebih dari satu jenis. 2. Mendayagunakan kendala-kendala yang mengikat. Salah satu cara untuk memaksimalkan setiap kendala yang mengikat adalah dengan memastikan campuran produk optimal yang dihasilkan. Langkah ini merupakan inti-inti dari filosofi teori kendala dalam manajemen jangka pendek dan secara langsung terkait dengan tujuan teori kendala untuk mengurangi persediaan dan meningkatkan kinerja. Dalam kebanyakan organisasi perusahaan semuanya memiliki kendala yang mengikat. Kendala mengikat yang utama disebut drummer. 3. Menomorduakan kendala yang tidak mengikat dalam setiap pengambilan keputusan. Pada dasarnya, kendala drummer mengatur kapasitas seluruh pabrik. Dengan demikian, maka seluruh departemen yang ada sepenuhnya akan mendukung pada kebutuhan kendala drummer. 4. Memperbaiki kendala-kendala yang mengikat.
Salah satu tindakan yang diambil untuk memaksimalkan penggunaan kendala yang ada dengan melakukan suatu program perbaikan yang berkelanjutan dengan cara menaikkan sejumlah tertentu input pada kendala-kendala yang mengikat perusahaan. Namun demikian, jika terdapat dua kendala yang mengikat, maka salah satu kendala harus diberikan prioritas. Untuk membantu menentukan yang mana diberikan prioritas, maka penguasaan metode simplex sangat diperlukan. Terakhir, mengulangi langkah di atas. Sekian materi yang bisa kami berikan. Terima kasih sudah menonton.